Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan kita. Maka kalau kemudian kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memacu kepada kita untuk kita perhatian kepada kitabullah subhanahu wa ta'ala, yang seperti itulah para salaful ummah. Mereka sedemikian gigihnya, dan kita lihat sejarah mereka yang merupakan panutan kita. Tiada lain adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemahaman mereka dengan kitabullah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang syamil, yang universal, pemahaman mereka yang menyeluruh, dan juga pemahaman mereka yang sempurna. Karena Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka. Mereka lebih ngerti tentang kitabullah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi bacaannya, dari sisi isi kandungannya, dan bagaimana prakteknya. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan dalam masalah ini. Hal itu tiada lain adalah karena mereka banyak mendengar tentang keutamaan-keutamaan kitabullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini, dengan kitab ini, aqwaman, banyak kaum. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan dengan Al-Qur'an ini kepada yang lainnya. Maka ini juga merupakan targhib kepada kita, sekaligus juga tarhib. Orang-orang yang perhatian dengan Al-Quranul Karim akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhiratnya. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Al-Qur'an itu akan membela kepadamu, atau Al-Qur'an itu akan menghujat kepada kita. Nasallallahu salamal afiyah. Sekali lagi jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Qur'an ini yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan juga kepada ahlul Quran yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sampai kita dibolehkan iri, dengki kepada orang yang ahlul Quran, agar kita bisa seperti mereka, agar kita semangat seperti mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu al-Quran. Seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dia menegakkan dengan Al-Quran ini untuk salat siang dan malam hari. Senantiasa membacanya dalam dalam salatnya siang dan malam hari. Wa rajulun atahu Allahu malan. Dan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia pun juga membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Maka ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa perhatian dengan ilmu tentunya. Mereka lah orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang
Maka dua kelompok inilah orang-orang yang tidak pernah merasa kenyang. Seorang yang perhatian dengan Al-Quran, yang tentunya akan perhatian dengan ilmu, talibu ilm, wa talibud dunya, dan orang mencari dunia, tidak pernah ada puasnya. Namun yang pertama itu terpuji, dan yang kedua itu yang tercela. Manakala tidak dibelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kemudian kita ungkap, kita kupas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian banyak, maka cukup bagi kita satu hadis itu saja, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian, dan ini kata Rasulullah sebaik, bahkan barometer, timbangan kebaikan orang yang mau belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar memahami isi kandungannya. Dan ini masuk dalam kategori orang-orang perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah aula bihadzal kitab. Lebih berhak untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Fenomena dan kenyataan kita lihat, banyak mereka hafizul Quran, banyak mereka punya qiraat, Masya Allah. Tapi kita lihat kepada sunnah tidak perhatian, kepada sunnah disepelekannya. Kita lihat hafizul Quran, tapi juga perokok berat. Hafizul Quran, ya. Dan kita juga lihat hafizul Quran, tapi otaknya, pikirannya, sebagaimana pikirannya Abdurrahman ibn Muljam Al-Khariji, Ahlul Quran ini. Maka tentunya kita tidak ingin yang seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah aula bihadzal kitab min ghairihi. Lebih berhak untuk kita perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini memicu kepada kita untuk kita menghafalnya, memahami isi kandungannya, mempelajarinya, dan kemudian kita berupaya mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk yang paling baik. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, memberi kabar gembira kepada kita, kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal yang saleh. Berita gembira kepada kita. Al-Quran. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan iman yang Allah Subhanahu wa taala sudah tancapkan kepada hati kita, Allah Subhanahu wa taala telah bukakan hati kita dengan hidayatul iman ini, maka Al-Quran ini petunjuknya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagaimana mengarungi kehidupan dunianya, bagaimana bermuamalah, bagaimana berakhlak, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulnya, akhlaknya kepada sesama kaum muslimin, demikian pula akhlaknya kepada orang-orang kafir. Al-Quran semuanya ada dalam Al-Quran. Suratul Akhlaq, surat Hujurat, penuh dengan akhlak dari awal sampai akhir. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan Al-Quran. Dan ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana khuluquhul Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, sebagaimana juga di awal surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Ini akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, untuk kita mengoreksi pada diri kita. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga memuji perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Di akhir surat At-Taubah Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Aziz ini sangat berat, sesuatu yang itu memberatkan kepada umatnya. Harisun alaikum, sangat perhatian kepada kalian.
sangat perhatian kepada umatnya, alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina raufur rahim. Ini 3 sifat. Beliau kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang Al-Quran telah memberikan petunjuknya kepada kita. Jalan yang benar. Jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Yang kita setiap rakaat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah memberi nikmat atas mereka. Siapa mereka? Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim. Mereka ini orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Di surat An-Nisa. Dari jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Dan Al-Quran juga berikan keteladanan mengkhabarkan kepada kita tentang salaful ummah. Salafun as-salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, Aus dan Khazraj. Kita semua tahu sejarahnya. Bagaimana perang yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah mereka dengan apa yang dikatakan dengan Yaum Bu'ats, terkenal dengan Yaum Bu'ats. Perang Bu'ats ini terjadi sepanjang tahun pada mereka orang-orang Aus dan Khazraj ini. Orang-orang Ansar, orang penduduk Madinah. Sebelum datangnya Islam, sebelum menerima Islam, sebelum menerima petunjuk Al-Quranul Karim. Namun setelah menerima petunjuk Al-Quran, menerima petunjuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Ayat berikutnya khitab kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan kenikmatan diberikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika dahulu kalian bermusuhan, maka Allah menyatukan hati kalian. Ini juga petunjuk Al-Quran bagaimana Aus dan Khazraj yang dulunya musuhan, setelah menerima petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah, fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka. Setelah mereka menerima kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka. Ini ibrah bagi kita. Sudahkah kita seperti salaful ummah? Ataukah sekedar hanya kalimatun tuqal, salaf, kemudian kita jauh dari perilaku mereka? Memang sangat berat. Kalau kita menapaki jejak mereka, la haula wala quwata illa billah. Sangat berat sekali. Keikhlasan mereka, kekhusyuan mereka, ini yang sangat luar biasa. Enggak usah sholatnya saja. Khusyuknya mereka dalam sholat sampai subhanallah, masyuq al-ishq, sampai kepada derajat al-ishq. Ini sudah lupa semuanya. Dunia dilupakan semuanya. Bahkan sampai sakit yang berat itu tidak terasa. Seperti kisahnya Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Salah seorang dari imam, salah seorang dari fuqaha sab'ah, 7 ulama besar yang terkenal di masa tabi'in di Madinah. Ini Urwah bin Zubair. Kemenakannya Aisyah radhiyallahu ta'ala, banyak meriwayatkan dari Aisyah. Anaknya Asma binti Abi Bakar. Ini kita lihat satu contoh saja ini. Di mana ketika beliau diundang oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik ke Syam, maka beliau pun datang dengan anaknya. Datang ke sana dengan anaknya, maka seorang ulama diterimanya dengan Masya Allah, ya, dihormati dan luar biasa. Kemudian anaknya naik kuda, jatuh kemudian meninggal. Sedang bertamu, ini musibah. Tidak lama kemudian juga
Urwah bin Zubair ini kakinya terasa sakit. Yang sampai pada kesimpulan kemudian datangkan dokter untuk mengobati, memutuskan ini harus diamputasi. Datangkan dokter dengan didatangkan kalau sekarang anestesia ya, obat bius, dibius supaya tidak sakit. Orang mengatakan tidak perlu itu. Bingung lagi dokternya. Datangkan lagi beberapa orang supaya untuk megangi kalau nanti dipotong itu, dan gergaji sudah disiapkan untuk motong. Maka kemudian kata Urwah, suruh pulang aja orang-orang ini. Sampai kemudian mengatakan kepada si tabib, tunggu saya sholat. Kalau saya sudah berada dalam sholatku, potong. Dipotong kakinya dalam keadaan sholat, tidak terasa. Ini kiaskan kepada kita. Sudahkah kita bisa seperti itu? Dan ini tidak hanya satu kisah, yang lain dari kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi. Sama. Dengan kasus yang sama. InsyaAllah nanti kita lihat bagaimana aqwal beliau dan nasihat-nasihatnya. Untuk kita perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Salaful ummah seperti itu. Jejak yang kita berusaha untuk menapaki mereka terasa berat. Bukan masalah yang gampang. Solat ini mereka. Ini baru solatnya saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Solatnya kita kalau bandingkan dengan mereka sudah kedodoran. Ya. Kita sudah ngerti, Masya Allah belajar. Tapi juga masbuk terus. Ya. Ini masih seperti itu, nggak ketinggalan sholatnya sudah untung ya. Artinya masih dapat jamaah itu masih bersyukur ya. Kadang-kadang itu menjadi langganan, menjadi kerjaan seperti itu. Ya. Sementara kita lihat bagaimana salaful ummah seperti ini. Lagi kita lihat jamaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran mengisahkan kepada kita tentang bagaimana perilaku sahabat. Mereka menerima kebenaran, kemudian Allah satukan hati mereka. Lah kita, maka ini adalah koreksi kepada kita. Mesti ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres pada pemahaman kita kepada agama ini. Ada yang tidak beres. Ini. Ya mesti kita nggak perlu untuk kemudian kita menyalahkan fulan wala allan. Ini. Maka kita lihat bagaimana mengaca kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Allah satukan hati mereka. Kalau terjadi khilaf, kita lihat bagaimana mereka dalam masalah khilaf ini. Ya namanya khilaf bukan sesuatu yang pasti terjadi. Namun bagaimana kita lihat hati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, ruhama bainahum. Allah menyebutkan mereka ruhama bainahum. Kasih sayang di antara mereka. Ini wasiat-wasiat Rasulullah SAW, dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita dalam Al-Quran. Ini petunjuk Al-Quran kepada kita untuk kita berupaya menapaki jejak mereka. Maka jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah SAW mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqah. Adalah seorang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Bertetangga enggak pernah aman ini. Maka ini kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala jami'an. Wuquf 'alal haq. Senantiasa berhenti di hadapan kebenaran. Kalau sudah dikatakan ini hak, ini kita lihat apa yang dikisahkan oleh Ibn Abbas dan juga Anas bin Malik tentang siapa sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan sikap kerasnya itu dikatakan wa kana waqafan 'inda hududillah. Beliau seorang yang waqaf, berhenti di hadapan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak kemudian meskipun dirinya sebagai seorang khalifah, meskipun dirinya tidak ada itu. Ketika kebenaran ternyata tidak bersamanya, beliau pun rujuk dan berhenti. Dan Al-Quran juga mengisahkan seperti itu.
Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Al-Quran, idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm. Jika dikatakan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhadhathu al-izzatu bil itsm. Belot. Ini. Maka jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ma'ani Al-Quran, pemahaman Al-Quran, Masya Allah, dari bagaimana para salaf perhatian mereka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana perhatian mereka dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan da'bus salaf, perjalanan mereka, daidanuhum, dan menjadi gaya hidup mereka dengan Al-Quran. Al-Quran menjadikan manhajul haya, menjadi prinsip dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dengan Al-Quran. Dan kisah yang sangat banyak sekali. Dari kisahnya para tawanan perang, khususnya ketika di Persia, penaklukan Persia, orang-orang banyak yang menjadi tawanan. Tidak berselang lama kemudian mereka masuk Islam. Banyak kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa ini? Karena melihat perhatian mereka para sahabat kepada Al-Quran. Hariannya dengan Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Maka itu yang kemudian menarik perhatian mereka. Karena itu menjadi prinsip para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an wa rahimahumullahu ta'ala, bahwa ketika mereka mempelajari ilmu pun yang paling didahulukan adalah kitab Allah. Menghafal Al-Quran itu yang lebih didahulukan dari yang lainnya. Ini sebelum mempelajari ilmu yang lainnya, Al-Quran segalanya. Mengawalinya dengan kitab Allah, menghafalnya, memahaminya sebelum mengawali ilmu-ilmu yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, sebagaimana beliau nukil dalam Jami' Bayan Ilmi Fadlih, mengatakan fa'awwalul ilmi hifdzu kitabillah. Ilmu yang pertama dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tafahumuhu, dan mempelajarinya, memahaminya. Wa kullu ma yu'inu ala fahmihi fawajibun talabahu. Maka semua yang membantu untuk memahami Al-Quran ini wajib untuk dicarinya terlebih dahulu. Ini manhaj para sahabat, manhaj para ulama, manhaj para salaf dalam belajar. Yang lain lagi, Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala juga menukil dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi wal Muta'allim. Beliau mengatakan, yabtadi'u awwalan bihifdzi kitabillah. Mengawali yang pertama kali dengan menghafal Al-Quran. Fayutqinu hifdhan, memutkinkan dalam menghafalkannya. Wa yastaidu ala itqani tafsirihi, berikutnya juga berusaha sungguh-sungguh untuk mutqin, mumpuni dalam tafsirnya. Wasairi ulumihi, dan semua yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Fa innahu aslul ulumi wa ummuha wa ahammuha. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan aslul ulum, pokok daripada ilmu, wa ummuha wa ahammuha, induknya dan yang paling penting dari ilmu-ilmu yang ada. Ini kita lihat betapa sangat tidak manhajinya kita dengan Al-Quran, ya. Apalagi kalau sudah dikatakan seperti ini, kita hitung-hitungan sudah setiap hari berapa ayat yang kita baca, yang kita hafal, ini, dengan wasiatnya para a'immah kepada kita. Berikutnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yambaghi lit-talib
an yabtadi'a bihifdzi kitabillahi azza wa jal. Hendaknya seorang talib, seorang pelajar mengawalinya dengan menghafal kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Idh kana ajallul ulum wa awlaha bis-sabqi wat-taqdim. Karena Al-Quran, kitabullah ini merupakan ajallul ulum, ilmu yang paling mulia dan lebih berhak untuk didahulukan dari yang lainnya. Maka jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini para imam. Dan juga termasuk dari hadyun Nabi alaihi salatu wassalam, merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mengutus seseorang kepada satu kaum, mengutus dai-dainya ke berbagai daerah. Beliau perintahkan untuk mengajari Al-Quran, mengajari kaum yang didatanginya dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Maka kita lihat bagaimana biografinya Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala an, dai pertamanya Rasulullah yang datang ke Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyiapkan ubur rampe dan segalanya adalah, dan lingkungannya ini Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala an, seorang pemuda yang gagah, ganteng, berlente, anaknya orang kaya, yang setiap hari masya Allah penampilannya ini, namun seketika mengikuti dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ditinggalkan itu semuanya. Maka ini kita lihat jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ibunya pun, bagaimana kita tahu sejarahnya beliau radhiyallahu ta'ala, ibunya sampai mogok makan akibat anaknya mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Namun si anak ini, anak muda ini, mengatakan, wahai ibunda, seandainya ibunda memiliki 100 nyawa dan copot satu persatu, maka saya tidak akan melepaskan agama ini. Kokohnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya untuk menjadi dai yang pertama ke Madinah. Namun kita lihat bagaimana akhir Rasulullah SAW pun sampai menangis, yang menjadi termasuk dari salah seorang syuhada di Uhud. Dan Rasulullah menangis melihat bagaimana Mus'ab ibn Umair ini, ketika kain kafannya tidak mencukupinya, ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Sementara dulunya beliau adalah dari orang-orang yang dari seorang yang kecukupan. Ditinggalkan itu semuanya karena agama. Dan ini beliau datang ke Madinah pertama kali Rasulullah SAW, dan beliau yang pertama kali mengajarkan penduduk Madinah dengan Al-Quran. Dan dikatakan beliau yang pertama kali diberi nama dengan Muqri, seorang Muqri, ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk mengajari Aus dan Khazraj dengan Al-Quranul Karim. Ketika di Bai'atul Aqabah, di Bai'atul Aqabah yang pertama, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ini. Jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala qala, awwalu man qaddama alaina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair. Orang yang pertama kali datang kepada kami dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Faja'ala yuqri'anin nasa al-Quran, dan keduanya mengajari manusia dengan Al-Quran. Ini kisahnya Al-Barra bin Azib. Maka jamaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diriwayatkan, dikatakan qala wa laqad kana di masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dajja bi tilawatil Quran.
Dulu Masjid Nabi alaihi salatu wassalam pun juga riuh dengan bacaan Al-Quran. Sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk merendahkan suaranya. Merendahkan suara-suara mereka. Supaya tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bagaimana para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, perhatian mereka dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan kemudian ini mereka para sahabat. Kemudian kita lihat bagaimana para imam sesudahnya. Diriwayatkan qala wa yaqulu al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim rahimahullahu taala mengatakan, "Kunna idza jalasna al-Auza'i fara'a fina hadatha." Kami ketika duduk di majlisnya Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman ibnu Amr, Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, fara'a fina hadatan, kemudian melihat di tengah-tengah kami itu ada anak muda yang baru belajar, yang baru ini. Maka ditanya, pertama kali ditanya, "Ya ghulam, qara'ta al-Qur'an?" Sudahkah engkau membaca Al-Quran? Sudahkah engkau menghafal Al-Quran? Fa'in qala na'am, kalau mengatakan iya, maka akan diuji. Iqra yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya dari ayatul Mirath. Ini ketika mengatakan iya langsung diuji. Ya. Hafal benar atau tidak? Ya. Suruh melanjutkan ayat yusikumullahu fi auladikum. Teruskan. Ini. Baca. Wa in qala la, kalau ternyata mengatakan tidak, saya belum menghafal Al-Quran, saya belum baca Al-Quran, maka akan dikatakan kepadanya, idhab ta'allamil Quran qabla an tatlubal ilm. Pergilah, pelajarilah Al-Quran sebelum kamu mencari ilmu. Pelajarilah Al-Quran sebelum kamu melajari ilmu. Ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita lihat di sini bagaimana para imam, ya, perhatiannya kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama sebelum yang lainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jurayj, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj, muridnya Atha bin Abi Rabah, cucu muridnya Ibnu Abbas. Karena Atha bin Abi Rabah ini adalah muridnya Ibnu Abbas dari Madrasah Makkiyah. Ini Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala mengisahkan, ataitu Atha'an wa ana uridu hadha asy-sya'n wa indahu Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair. Aku datang kepada Atha bin Abi Rabah dan aku menghendaki kedudukan ini, ilmu, belajar. Dan di sisi beliau ada Abdullah ibnu Ubaid ibnu Umair. Faqala ibnu Umair, maka Ibnu Umair mengatakan padaku, bertanya, qara'ta al-Quran? Makna qara'ta ini hafidta al-Quran. Sudahkah engkau menghafal Al-Quran? Bukan sekedar membaca saja. Sudahkah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Qultu la. Maka kata Ibnu Jurayj, tidak. Maka dikatakan, fadhhab faqra'hu thumma tlubil ilm. Pergilah, hafalkanlah, bacalah Al-Quran, kemudian baru cari ilmu. Ya. Ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu para a'immah. Perhatian mereka kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala sebelum yang lainnya. Dan ini jejak para salaf. Al-Quran adalah segalanya. Dari sini kita mengerti bahwasanya Al-Quran bukan lagi sebagai miliknya para santri tahfidz saja, tidak. Ya?
Dari sini bahwasanya Al-Quran itu bukan dihafal oleh para santri-santri di tahfidzul Quran saja itu tidak, atau di ma'had saja tidak. Tapi kita semuanya pun juga bisa. Kalau dulu para sahabat 10 ayat datang kepada Rasulullah, mereka hafalkan, mereka pelajari, mereka amalkan. Kemudian di masa berikutnya, seperti riwayatnya nanti kita lihat bagaimana kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, 5 ayat. Dan juga para muqri sesudahnya, kisahnya Abu Bakar bin Ayyash, yang merupakan jalan yang lain dari Asim. Asim ini ada punya jalan Al-Quran yang kita baca itu adalah dari jalannya Hafsan Asim, ya. Hafsan Asim, dan kebanyakan dari jalannya Syatibiyah yang ada di negeri kita. Dan ada 2 jalan, jalan Syatibiyah dan jalannya Thaibatun Nashr. Jalan yang lain dari Hafs ini, Asim ini, adalah dari jalannya Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala. Kisahnya ketika membaca Al-Quran, setoran hafalan kepada Asim ini. Ini 1 hari cuma dicatat 1 ayat. 1 hari 1 ayat. Sampai kemudian mengeluh, lah ini nanti 1 hari 1 ayat. Saya khawatir sudah meninggal sebelum selesai membaca Al-Quran. Ya. Ini perhatian mereka, para a'immah. Kisahnya juga dari Al-Kisai, seorang imam al-muqri dan lugawi, seorang ahli bahasa. Juga demikian. Kisah-kisah yang mengagumkan dari mereka. Maka ini sebenarnya juga manhaj yang juga bisa kita jalani. Untuk kita juga perhatian dengan kitab Allah untuk mengawali sekarang ini. Dalam sehari nggak usah banyak-banyak, 1 ayat saja. 1 ayat coba kita mulai. Dalam 1 pekan sudah 7 ayat, dalam 2 pekan, Masya Allah, dalam 1 bulan minimal sudah 30 ayat. Surat Al-Mulk selesai. Hamim Sajidah selesai dalam 1 bulan. Masya Allah. Ya. 30 ayat ini. Dan hal seperti ini bukan satu hal yang mustahil. Dan juga bukan satu hal yang berat. Ya. Bukan satu hal yang berat insyaallah ta'ala. Manakala kita mau. Manakala kita memang mau. Untuk perhatian dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali. Ini. 1 ayat saja. Ini. Karena tentunya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ya. Al-ana khafafa Allahu ankum fa'alima anna fikum dha'fa. Ya. Allah maha tahu dengan kelemahan yang ada pada kita. Dengan kelemahan keilmuan kita, kelemahan hafalan kita, Allah maha tahu. Maka kita sebagai bentuk perhatian kita kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau kalau tidak, minimalnya ya membaca itu jangan sampai dilupakan setiap harinya. Di mana para sahabat mereka khatam rata-rata 7 hari selesai. Ada yang 3 hari, ada yang setiap malam. Dan nanti kita lihat juga bagaimana kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi. Yang beliau belajar dari kibarus sahabat. Dan membaca Al-Quran, setoran hafalan dari hampir semua para sahabat. Al-Qurra ini. Dari Umar bin Khattab. Dan ini riwayat dari Umar adalah riwayat yang jarang sekali. Ini. Karena umumnya yang sanad yang sampai kepada kita itu dari jalannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Mas'ud. Dari 4 orang ini, kebanyakan. Tapi ada dari jalannya Umar bin Khattab, Masya Allah, manqabah. Ya. Satu keistimewaan. Ini dari jalannya Abul Ali Ar-Riyahi. Maka jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat bagaimana perhatian mereka para salaf. Diriwayatkan oleh Imam Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullahu ta'ala, sahibu tafsir. Ini yang punya kitab tafsir Musnadah. Bapaknya seorang muhaddits besar, beliau juga seorang mufassir, juga seorang muhaddits. Ini Abdurrahman bin Abi Hatim.
lebih dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Punya tafsir Musnada sekarang dicetak 10 jilid. Musnada dengan sanad dan muraqqam. Bersanad semua. Dan beliau juga punya kitab Jarh Ta'dil dari riwayat bapaknya Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan tentang dirinya, qala yaqulu an nafsihi. Cerita ini, lam yadda'ani abi ashtaghilu fil hadits. Bapakku tidak membiarkan aku untuk menyibukkan dengan hadis. Tidak membolehkan aku, tidak mengizinkan kepadaku untuk menyibukkan dengan hadis. Hatta qara'tul Quran ala al-Fadl ibn Syadan Ar-Razi. Sampai aku membaca Al-Quran, menyelesaikan Al-Quran kepada Al-Fadl ibn Syadan Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Summa katabtul hadis. Baru setelah itu aku menulis hadis. Ini para immah qabla kulli syai'. Karena itu kita lihat bagaimana para immah yang pertama kali Al-Quran. Imam Syafi'i misalkan 7 tahun ini sudah hafal Quran pertama kali. Baru kemudian berikutnya 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik. Memang luar biasa. Imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kecerdasan yang sangat luar biasa ini. Ini pun juga dengan keadaan yang seadanya seperti itu tidak menghalanginya untuk perhatian dengan kitab Allah dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang lain lagi dari kisahnya Abu Hisham Ar-Rifai. Qala kana Yahya bin Yaman idza ja'ahu ghulamun amrad. Bahasanya Yahya bin Yaman rahimahullahu ta'ala ketika datang kepadanya seorang anak muda yang masih amrad, belum keluar jenggotnya, amrad ya. Ini istaqra'ahu, meminta untuk dibacakan hadis kepadanya, mau belajar ini. Maka mau belajar, maka kemudian yang pertama kali dilakukan sebagaimana juga dilakukan oleh para imam sebelumnya, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya. Maka dibacakannya ayat yang ke-70 dari surat Al-A'raf atau dari surat Yusuf. Ini pertama kali dibacakannya adalah diuji dengan Al-Quran. Fa idza qarra'ahu haddatsah. Kalau ternyata bisa melanjutkan, maka disampaikan hadis, diberikannya hadis kepadanya. Dibolehkannya untuk belajar, mengambil riwayat darinya, mengambil hadis darinya. Wa illa, kalau tidak maka tidak dibolehkannya. Ini seperti itu kondisi mereka. Ya. Para immah pertama kali diuji dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jelas menunjukkan bagaimana perhatian para immah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salaful ummah dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini gambaran yang konkret dari cara mereka belajar. Belum lagi bagaimana perhatian mereka mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Perhatiannya untuk membaguskan suara mereka dalam membaca Al-Quran. Maka segalanya, pokoknya yang berkaitan dengan Al-Quran, syariat memberikan kemuliaan. Syariat memberikan porsi yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan termasuk golongan kami yang tidak taghanni dengan Al-Quran. Boleh ini. Yang itu tidak dibolehkan pada yang lainnya. Ya. Taghanni. Suara yang bagus dalam Al-Quran pun juga akan menambah bagusnya bacaan. Ini. Maka jamaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga menjadikan perhatian bagi kita. Perhatian dengan Al-Quran. Tilawatan. Cara membacanya khususnya kita orang-orang ajam. Orang-orang non-Arab. Ya.
yang tentunya logat kita bermacam-macam. Dari logat Jawa saja bermacam-macam, ya. Lisan kita, maka ini bagaimana untuk kita juga perhatian dengan ilmu tajwid misalkan, agar kita membaca Al-Quran pun juga sebagaimana turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau minimalnya kita bisa membaguskan bacaan kita, kemudian membaguskan suara kita. Karena namanya tartil, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu makna tartil? Ketika Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Apa makna tartil? Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, membaguskan huruf dan mengenal tentang waqaf, tentunya waqaf dan ibtida'nya. Membaguskan huruf, bagaimana huruf-huruf itu bisa bagus, bisa kita berikan sebagaimana haknya, dari makharijnya, dari sifat-sifatnya, dan juga dari semua yang terkait. Wa'ti kulli dzi haqqin haqqahu, ya. Ini penting artinya untuk kita pelajari, agar ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ini pun juga bisa aman, bisa selamat dari lahan. Menjaga lisan kita dari berbuat lahan dalam membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Karena subhanallah, kalau kemudian tentunya sangat sangat tidak enak didengar. Katanya sunni, salafi, tapi ketika baca Qur'annya itu geladak-geladuk, enggak enak didengar, ini kan juga sesuatu yang juga kurang enak didengar, ada kata-kata seperti itu. Maka sekali lagi dari awal saya katakan bahasanya ahlus sunnah lebih berhak dengan Al-Quran dari yang lainnya. Ini. Artinya minimalnya bacaannya lah diperbaiki. Ya. Bacaan yang bagus. Karena itu merupakan tartilah, ini diperintahkan. Bukan untuk yang lainnya, bukan. Tapi agar kita membaca Al-Quran dalam rangka juga untuk merealisasikan perintah Al-Quran untuk mentartilkan Al-Quran. Dan ini perintah dari Al-Quran Al-Karim seperti itu. Warattilil Qur'ana tartila. Karena Al-Quran pun juga turun kepada kita dan sampai kepada kita murattalan mujawwada, dengan tartil, dengan tajwid, tidak dengan lahan. Ya. Dan Allah mengatakan, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Jika kami telah membacakannya, fattabi' Qur'ana, ikuti bacaan itu. Ini. Artinya apa namanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ditegur supaya jangan terburu-buru. Ini, terburu-buru dalam baca Al-Qur'an ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah. Ini. Maka Allah menegurnya. Selesaikan, dengarkan dulu, baru ikuti bacaan itu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah thumma inna 'alaina bayana. Kemudian kamilah menjelaskannya. Bahasanya Al-Qur'an tilawatan wa ma'nan, semua turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara bacaan demikian pula secara makna Allah Subhanahu wa taala telah menurunkannya kepada kita, dan itu sampai kepada kita juga semuanya mutawatir, alhamdulillah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Maka kita Ahlus Sunnah aula, lebih berhak, aula bil inayah fi hadzal kitabil azim. Lebih berhak, lebih utama untuk memberikan perhatian dengan kitab yang agung ini. Maka jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini dari membacanya, memahaminya, dan ini membacanya saja sudah Masya Allah, ya. Nah, kalau kemudian kita sudah belajar ternyata masih terbata-bata, lain masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kemudian terbata-bata terus tapi tidak pernah belajar, ini yang masalah, ya. Ini. Maka jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dikatakan kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Ini. Betapa banyak pembaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatinya. Ini tentunya ketika kita tidak perhatian dengannya, ya. Hanya sekedar sebagai bacaan saja, ya. Sebagai lantunan saja,
tidak diperhatikan bagaimana pemahamannya, bagaimana prakteknya dan seterusnya. Demikian pula bacaannya juga bisa dilaknati ketika pada wakaf-wakaf yang tidak pada tempatnya. Karena wakaf ini bisa wakaf syirik, bisa wakaf kufur, ya. Bukan sekedar lahan saja namanya wakaf ini. Ketika tidak dipahami sebagaimana mestinya, bisa kufur nih saya katakan. Kok seperti itu? Ya inilah ketika wakaf tidak pada tempatnya. Ketika berhenti dalam membaca Al-Quran pada tempat-tempat yang itu kemudian terjadi khalal fil ma'ani. Terjadi kerusakan-kerusakan dalam maknanya. Maka ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita. Karena itu kita lihat bagaimana makna tartil adalah diantaranya ma'rifatul wukuf, mengenal wakaf. Wakaf itu bukan sekedar tanda-tanda yang ada dalam Al-Quran. Tanda-tanda dalam Al-Quran itu bukan pokok, ya. Tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran itu bukan turun dari Lauh Mahfuz, juga bukan tertulis di masa sahabat, ya. Dan itu tidak mutawatir. Tentang tanda-tanda wakaf itu, ya. Ini sebagai pembantu saja, ya. Sebagai membantu kita yang ajam, yang non Arab, yang tidak begitu paham dengan kitab Allah, makna-makna ayat, supaya ini rambu-rambunya, ya. Rambu-rambunya. Sebagai rambu-rambu supaya kita berhenti tidak sembarangan, ya. Itu saja. Namun itu bukan dari masanya Utsman bin Affan pertama di penulisan Al-Quran, bukan itu, ya. Ini sejarah penulisannya ada sendiri. Makanya penulisan Al-Quran itu juga mutawatir, ya. Bersanad, bukan sembarangan ini. Ini bentuk daripada realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah menjaganya. Ya. Maka hifdzan wa ma'nan terjaga. Walhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Kaum muslimin banyak menghafalkannya. Ya. Dengan lisan, demikian pula dalam tulisan. Ya. Ini bentuk perhatian. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan ini para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dalam mereka ta'zim kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mendahulukan yang lainnya dalam mencari ilmu. Dan ini sepanjang sejarah seperti itu. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi perhatian bagi kita ini, bagaimana mereka jejak para salaf sedemikian perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sedemikian ta'zimnya. Dan Al-Quran merupakan syiar min syairillah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini nilai ketakwaan dalam hatinya. Min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah adalah bagian dari ketakwaan dalam hatinya. Maka kalau kita membaca pada siratus salaf, sejarahnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an wa rahimahumullah ta'ala jami'an, betapa mereka perhatiannya dalam masalah ini. Untuk kembali kepada kitab Allah, agar kitab Allah itu menjadi manhajul haya, menjadi prinsip hidup. Dan ini juga bukan masalah yang gampang, karena ini masalah hidup dan mati. Perhatian dengan kitab Allah adalah dalam rangka untuk menjadikan hidup kita lebih hidup. Ya. Ini. Hidup kita lebih hidup. Dengan hidup yang sebenarnya hakikatul haya. Namun, kalau tidak dengan itu, maka ini hakikatnya adalah mati. Karena bodoh kepada Al-Quran berarti bodoh kepada agama. Ya. Dan ini bodoh kepada agama, ini adalah kematian. Meskipun pelakunya belum sampai ke kuburan, ya. Ini. Sebagaimana dikatakan fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Ya. Dan dalam kebodohan ini, qabla al-mauti mautun li ahlihi,
sebelum mati hakikatnya sudah mati bagi pelakunya. Wa ajsamuhum qabla al-quburi quburu. Jasad mereka sebelum dikubur hakikatnya sudah terkubur. Nyaba wujudu ka'adami, ada seperti tidak adanya ini. Artinya dia tidak diakui. Tidak ada artinya. Maka jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian kita kepada kitab Allah adalah upaya untuk kita bisa hidup dalam naungan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ilman wa amalan. Sebagai ilmu dan juga dalam amalia kita. Ini. Atau bahkan kemudian sebaliknya, kematian yang kita dapatkan manakala kita berpaling darinya. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Maka ini kisah dari Abu al-Ali ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Seorang yang masuk Islam di masa sahabat. Kemudian setelah masuk Islam, ketergantungan hatinya kepada kitab Allah, kepada Al-Quran sangat besar. Dan ini kisah rinciannya. Bagaimana beliau merinci kisah perjalanannya. Qala, mengatakan, ini mengagumkan sekali. Waqa'tu ana wa nafaru min qaumi asara fi aidil mujahidin. Aku dan beberapa orang bersamaku dari kaumku ini menjadi tawanan di tangan para mujahidin. Ini dulunya musyrik dan kafir dari Persia, dari negeri Persia ini. Thumma ma labitna an ghadawna mamlukin li ta'ifati minal muslimin fil Basrah. Falam yamdi alaina waqtun tawilun hatta amanna billah wa ta'allaqna bi hifdzi kitabillah. Ini kisah. Tidak lama setelah ditawan kemudian kami menjadi budak. Dibagi-bagi sudah pada sebagian dari kaum muslimin di Basrah. Dan tidak lama berselang, tidak menunggu waktu yang lama, falam yamdi alaina waqtun tawil. Tidak menunggu waktu yang terlalu lama sampai kami pun beriman. Ini budaknya. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'allaqna bi hifdzi kitabillah. Dan kami menggantungkan untuk menghafal kitab Allah. Dari sini kita lihat bagaimana para sahabat bisa menciptakan suasana yang seperti ini. Seorang tawanan ini merasa aman dan nyaman. Seorang budak tapi tidak merasa itu diperbudak. Bahkan merasa tenang daripada ketika dia berada dalam pemerintahan orang Persia yang harus membayar dharaib, berbagai pajak-pajak memberatkan mereka meskipun mereka merdeka. Ini. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat ini. Budak merasa aman, budak merasa nyaman, dan budak itu tidak diperbudak. Ya. Artinya tidak kemudian semena-mena. Sampai seorang, dan tidak ada dendam di sini. Ya. Kita lihat. Padahal mereka ini kan ditawan. Mestinya kan dendam dan seterusnya. Tapi kita lihat. Aman. Hatinya tenang. Ini menunjukkan sikap-sikap dari salaful ummah yang sangat luar biasa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sampai tidak memakan waktu lama kemudian mereka pun masuk Islam. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi adalah merupakan ibrah bagi kita. Keadaan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka, di mana rumah-rumah mereka itu makmur dengan bacaan Al-Quran, makmur dengan Islam dan Al-Quran. Tidak dengan seperti sekarang, Allah musta'an, yang dikatakan oleh Syekh Albani, Asy-Syaitanir Rajim fi baiti kulli muslim. Ya. Katakan Asy-Syaitanir Rajim fi baiti kulli muslim.
setan yang terkutuk yang ada di setiap rumah kaum muslimin. Apa itu televisi ini ya? Ini kita lihat para sahabat makmur rumah mereka dengan Islam dan dengan Al-Quran. Dan orang-orang yang hidup bersama mereka ini sangat terpengaruh, terpesona dengan sikapnya para sahabat, dengan Al-Quran yang ada pada mereka, dengan akhlak mereka, dengan muamalah mereka, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang senantiasa dimakmurkan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat adalah dai-dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dengan ucapan dan perbuatan mereka, dengan perbuatan sudah menarik perhatian mereka. Ini. Karena itu banyak dari kalangan orang-orang musyrik, ahlul zimmah ini, mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian segera masuk Islam. Kemudian beliau katakan, mengisahkan setelah Islamnya dan setelah ketergantungannya dengan Al-Quran, padahal beliau seorang abdun mamluk, seorang budak belian, ya, dari seorang perempuan dari kaum muslimin. Dikatakan qala wa kana minna man yuaddi dharaib limaliki wa minna man yaqum ala khidmatihim wa kuntu wahidan min haula, mengisahkan bagaimana kesehariannya sebagai seorang budak melayani kepada majikannya, ya. Ada juga yang membayar upeti, ya. Ada juga yang bermacam-macam ini, ya. Yang dikatakan mukatab, ya. Membayar dirinya, ya. Qala, dikatakan, dan saya termasuk dari salah seorang mereka. Fakunna naqtimul Qur'ana kulla lailatin marrah. Masya Allah. Kami menyelesaikan menghatamkan Al-Quran setiap malam satu kali. Padahal siang hari kerja. Malam hari membaca Al-Quran sampai selesai. La hawla wa la quwata illa billah. Ini. Fashaqqa dhalika alaina. Maka sampai kami pun terasa berat. Faja'alna naqtimuhu marratan kulla lailatain. Kami pun menjadikan menghatamkan setiap 2 malam. Itu pun juga masih berat bagi kami, katanya. Faja'alna naqtimuhu kulla salat. Dan kami pun menghatamkannya setiap 3 malam. Itu pun juga masih berat. Kenapa? Fashaqqa alaina lima kunna nu'ani min judin fin nahar wa sahrin bil lail. Kami mengeluh karena siang hari harus kerja keras, bantu kepada majikannya, sebagai budak, pekerja keras tentunya ini, dan malam harinya begadang malam untuk membaca Al-Quran. Bukan nonton bola ya. Begadang malam untuk baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Maka inilah yang Rasulullah SAW menghabarkan bahasanya Al-Quran nanti akan datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, memberikan syafaat. Ya Rabbi, mana'tuhun an-nawma bil-lail. Aku telah tahan hambamu ini untuk tidur di malam hari karena baca Al-Quran. Fasyafi'ni fihi. Berikan kepadaku hak syafaat kepadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikannya. Maka ini Rasulullah SAW mengingatkan membaca Al-Quran. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Sungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat bagi ahlinya. Keutamaan Al-Quranul Karim. Kemudian kisah berikutnya, selanjutnya dari kisahnya Wal Aliyar Riyah ini. Falaqaina ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun menemui sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyakawna lahum ma nukabiduhu min as-sar wa qira'ati kitabillah. Kami pun mengeluhkan kepada mereka
dengan apa yang memberatkan kepada kami di siang hari dengan kerja keras, dan malam hari begadang malam dengan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma qiyamina bi khidmati mawalina, masih ditambah lagi memberikan khidmah kepada para majikan-majikan kami. Ini kita lihat betapa nyamannya para budak. Ya. Ini para budak dengan majikannya nyaman. Artinya tidak terhalangi untuk belajar, tidak terhalangi untuk menghafal Al-Quran. Padahal mereka budak. Lah kita yang bebas. Ya. Bandingan sekarang kita bebas, fasilitas banyak, juga waktu juga ada. Masya Allah. Ya. Aina nahnu min haula'is salaf. Di mana kita dengan mereka para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an rahimahumullah ta'ala. Maka faqalu lana, kata Al-Aliyah, para sahabat mengatakan kepada kami, aqtimuhu kulla jum'atin marrah. Hatamkanlah setiap Jumat satu kali, sepekan. Ya. Fa akhadna bima arsyaduna ilaih. Kami pun mengambil dengan apa yang mereka bimbingkan kepada kami. Ini para sahabat membimbing orang-orang sesudahnya. Faja'alna naqra'ul Qur'an tarfan minal lail wa nanam tarfa. Kami pun membaca Al-Qur'an pada sebagian malam dan sebagian malamnya kami tidur. Falam yashqa dzalika alaina. Dan itu tidak memberatkan bagi kami. Ya. Ini jamaah milakan Allah Subhanahu wa taala, mereka para salaf rahimahumullah taala jami'an. Dan ini kisahnya Al-Ali Ar-Riyahi adalah budak miliknya seorang wanita dari Bani Tamim. Dan wanita ini adalah seorang sayyidah fadilah mu'minah. Seorang wanita muslimah yang mulia. Ya. Dan pun juga tidak terlalu memberatkan kepada budaknya ini untuk berikan khidmah kepadanya. Di mana dibiarkannya memberikan khidmah pada sebagian siang hari dan sebagiannya untuk istirahat. Dikatakan haitsu kana yakhdumuha ba'dhan nahar wa yartahu fi ba'dhil akhar. Budak ini Abul Aliyah ini memberikan khidmah pada sebagian siangnya, sebagiannya lagi untuk istirahat. Fata'allama ma'ahfudhi kitabillah al-qira'ah wal kitabah. Kemudian belajar dengan menghafal Al-Quran, juga belajar qira'ah wal kitabah. Belajar ilmu. Waktu yang tersisa digunakannya untuk menghafal Al-Quran dan juga untuk belajar ilmu, untuk mencari ilmu, dan juga mengkaji, mempelajari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai pada suatu hari, suatu Jumat, di sholat Jumat, si wanita ini keluar bersamanya. Dan dikatakan kharajat ma'hu wa qalat amaman nas. Si wanita ini, majikan ini, keluar bersama Abul Ali Ar-Riyahi, si Abdul Mamluk. Kemudian si wanita ini berkata di tengah-tengah manusia, Ishhadu ya ma'syaral muslimin, saksikan wahai kaum muslimin semuanya, anni ataqattu gulami hada raghbatan fi thawabillah. Aku merdekakan budakku ini karena mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'an bi afwihi, dan karena tamak dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa li ahadin alaihi min sabil illa sabilan ma'ruf. Tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan kepada orang ini kecuali dengan cara yang baik. Untuk memperlakukannya dengan baik. Kemudian si wanita ini pun memandang kepada Abul Ali Ar-Riyahi dan mengatakan, Allahumma, dia berdoa, Allahumma inni addakhiruhu indaka liyawmin la yanfa'u fihi malun wala banun. Ya Allah, aku simpan dia ini, aku jadikan simpanan ini di sisimu untuk bekal nanti di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Ini kita lihat seorang wanita yang fadilah,
maka kemudian pun merdeka. Dan kemudian menceritakannya, setelah itu ta'allamtul kitaba wal Qur'an fama syara bi ahli. Aku belajar Al-Qur'an dan keluargaku tidak satu pun yang tahu. Belajar menulis, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak ada satu pun dari keluargaku yang mengetahui. Dia belum mengatakan wala rasya fi thawbi madadun qat. Tidak ada di saku bajuku ini sedikit pun dari bekal. Artinya tidak punya modal apa-apa untuk belajar. Namanya abd, mamluk, ya. Tidak punya bekal untuk belajar. Namun kita lihat tidak menghalang untuk menjadi seorang yang hafizul Quran, perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abul Aliyah Ar-Riyahi Rafi' ibn Mihran rahimahullahu taala. Al-Muqri'ul Hafidh, ya. Al-Imam. Seorang muqri', seorang hafidh dan juga seorang imam, mufassir, ya. Dan juga salah seorang dari tokoh para tabi'in rahimahumullah ta'ala jami'an ini, yang juga mengetahui masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun baru masuk Islam di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang awal dari Fathul Iraq ini, penaklukan Irak itu di awal di khalifahnya Abu Bakar Siddiq, kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ini kemudian mendengar hadis dari para sahabat, mendengar Al-Quran juga dari para sahabat. Diriwayatkan beliau mendengar Quran ini dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ubay bin Ka'ab, juga dari Abu Dzar, juga Abdullah bin Mas'ud dan juga Ibn Abbas dan yang lainnya. Ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengagumkan dari beliau adalah beliau membaca Al-Quran dari Umar bin Khattab ini. Yang ini jarang riwayat dari beliaunya, ya. Karena kebanyakan itu adalah riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud ini, dan Utsman bin Affan, ya. Kemudian satu lagi bin Abbas. 5 orang ini. Ini umumnya riwayat yang mutawatir sama ada kita adalah dari itu, ya. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau sendiri mengisahkan tentang tasmi'nya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala, mengatakan qala qara'tul Qur'ana ala Umar radhiyallahu taala an 3 marrat, sampai 3 kali. Aku baca Al-Quran kepada Umar sampai 3 kali. Wa ma hifdzul Quran ini. Dan ini beliau adalah seorang dari muhadditsin juga. Maka Allah Subhanahu wa taala kita lihat mengangkat derajatnya dari seorang budak musyrik kafir, ya, kemudian menjadi seorang ulama besar dengan ilmunya, dengan Al-Quran. Dan para sahabat pun juga memuliakannya, yang tadinya adalah seorang budak belian. Ini kita lihat kebenaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini banyak kaum dan menghinakan yang lainnya. Dan ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Diriwayatkan suatu hari Abul Aliyah Rafi' bin Mihran rahimahullahu taala ini masuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau adalah gubernur Basrah ketika itu di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Maka Ibnu Abbas pun menyambutnya dan mengangkat kedudukannya, memuliakannya, dan didudukannya di sebelahnya, di sebelah kanannya. Persilakan untuk duduk di sebelah kanannya. Dan ketika itu di majelis beliau ada sekelompok dari sahadat Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy. Maka
dikatakan fataghamazu bihi wa tahamasu bainahum. Nah, maka tokoh-tokoh Quraisy ini pun kemudian saling bicara di antara mereka. Dan sebagian mengatakan, ara'aitum kaifa rafa'a Ibn Abbas hadzal 'abd 'ala saririhi. Ini kita lihat. Tidakkah kalian lihat bagaimana Ibn Abbas mengangkat si budak ini di singgasananya, di tempat duduknya. Maka ini maksudnya adalah perkataan yang maunya mencela gitu ya. Tapi kemudian dikatakan fa'adraka Ibn Abbas ma yataghamazuna bihi. Ibn Abbas pun tahu, menyadari dengan apa yang diperbincangkan di kalangan tokoh-tokoh Quraisy ini. Maka faltafata ilaihim, kemudian mengalihkan pandangannya kepada mereka, para tokoh Quraisy ini, dan mengatakan, innal ilma yazidu syarifu syarafa. Sesungguhnya ilmu itu akan menambah kepada seorang yang mulia semakin tambah mulia. Ilmu itu akan semakin menambah mulia kepada orang yang mulia. Wa yarfa'u qadra ali bainan nas, dan akan diangkat derajatnya di antara manusia. Kedudukannya akan diangkat di antara manusia. Wa yajlisul mamalik 'ala al-asirra. Para budak pun duduk di atas singgasana karena ilmunya. Dan kita lihat banyak dari para budak, orang-orang mulia menjadi orang-orang mulia. Atha bin Abi Rabah misalkan, juga tabi'in, murid Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini seorang budak dari Afrika, budak hitam, yang menjadi muftinya Mekah pada masanya. Ya. Ini pun juga seorang mufassir. Maka ini kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa yajlisul mamalika alal asirra. Wa qad rafa'a Allahu abal aliya bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Abul Aliyah. Ini rahimahullahu taala. Diperhitungkan. Karena Ahlul Quran adalah merupakan majlisnya para sahabat. Sebagaimana majlisnya Umar bin Khattab, Ahlul Hal wal Aqd. Ini adalah Ahlul Quran semuanya. Ya. Kawan duduknya beliau adalah Ahlul Quran ini. Menempati peringkat yang menempati tempat yang mulia di mata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Demikian pula yang sesudahnya. Dan ini kita lihat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala sampai Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, laisa ahadun ba'da as-sahabati a'lamu bil Qur'an min Abil Aliyah wa Sa'id bin Jubair. Tidak ada seorang pun setelah sahabat yang lebih ngerti dengan Al-Quran daripada Abul Aliyah dengan Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Maka ini jamaah melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang rendah dengan Al-Qur'anul Karim, diangkat derajatnya, di dunia dimuliakan. Apalagi di akhirat. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW, seorang qari'ul Quran nanti di yaumil qiyamah akan dikatakan, iqra wartaqi warattil kama kunta turatilu fid dunya. Bacalah dan terus naik dan terus tartilah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca dengan tartil ketika di dunia. Maka kedudukanmu adalah sampai akhir ayat yang kamu baca. Ini akan selalu membaca Al-Quran dan terus terangkat di surga ini sampai akhir yang dibacanya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Dan di dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pertama, ikhlas adalah sesuatu yang sangat mesti kita jaga. Agar perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, tidak hanya sekedar mendapatkan predikat dunia. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Kalau hanya sekedar mendapatkan sekeping dari dunia. Jadi kita lihat bagaimana wasiat beliau rahimahullahu ta'ala. Ini wasiatnya Abul Aliyah Ar-Riyahi dan keadaan beliau dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, beliau adalah senantiasa mengajari murid-muridnya bagaimana memahami Al-Quran.
Bagaimana memahami Al-Quran? Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani mengatakan bahwasanya Abul Aliyah dulu mengatakan ta'allamul Qur'ana 5 ayat. Pelajarilah Al-Quran 5 ayat. Fa innahu akhfadhu lakum. Itu lebih bisa terjaga bagi kalian. 5 ayat ini. Karena dulu para sahabat yang dikatakan qala wa inna Jibril kana yanzilu bihi 5 ayat. Jibril datang kepada Rasulullah dengan 5 ayat ini umumnya. Ya. Meskipun juga ini bukan ala sabili tafsil, bukan. Ya. Artinya sedikit demi sedikit. Turun kepada Rasulullah SAW itu sedikit demi sedikit. Meskipun juga ada yang langsung, ya, sebagaimana seperti diriwayatkan surat Al-An'am, ini yang paling berat, 1 kali sekaligus, ya. Dan juga surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah yang diriwayatkan pertama kali satu surat penuh yang turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Fatihah. Dan yang paling berat pada surat Al-An'am, di mana ini diantar oleh 70.000 malaikat. Ini bagaimana riwayat Allah ta'ala ya. Ini beratnya satu, yang ini terasa berat bagi Nabi SAW sebagaimana riwayat. Dan ini kita lihat wasiatnya, dan para sahabat mengambil dari Nabi 10 ayat, 10 ayat. Ini. Mereka sabar dalam mempelajari Al-Quran, tidak terburu-buru. Dan ini wasiat beliau. Pelajari 5 ayat. Dan kalau saya katakan 1 ayat saja sudah. Setiap hari, ya, bisa kita hitung-hitungan. Kalau sampai 10 tahun coba, ya, tidak menutup kemungkinan kalau Allah berikan pada kita 20 tahun, masya Allah hafidh Quran semuanya, ya, masya Allah. Sederhana saja sebenarnya, asal mau disiplin, ya, asal mau disiplin saja, ya. Ini, gak usah muluk-muluk lah. Dan itu juga insya Allah tidak menyibukkan, ya. Habis subuh kita baca saja 1 ayat, ya. Baca subuh 1 ayat, masa berat 1 ayat ini, ya. Ini. Itu sangat ringan sekali, ya. Ya. Maka coba dimulai ini. Dan ini wasiatnya Abul Ali Ar-Riyahi, 5 ayat yang pertama kata beliau, ya. Dan ini juga merupakan manhaj, ya, prinsip dalam pengajaran yang bagus ini. Kemudian yang kedua kata beliau, beliau adalah seorang yang sangat perhatian dengan sholat. Dan sangat perhatian bagaimana menegakkan sholat. Ini. Iqamatus sholah, ya. Bukan ada'us sholah. Bukan sekedar menunaikan, ya. Mana ada dengan iqamah itu beda, ya. Makanya dalam Al-Quran semuanya dengan lafaz yuqimus shalah, aqimus shalah, yuqimunas shalah, dengan lafaz iqamah, menegakkan salat, bukan dengan ada menunaikan salat. Ini memiliki makna yang dalam sekali. Karena bagaimana sekolah salat ini berupa bahwasanya salat itu merupakan amud, merupakan tiang agama. Ini. Bagaimana tiang ini bisa tegak, ya. Tentunya adalah ubur rampenya itu bisa dipenuhi semuanya. Sebagaimana sebuah tiang, bagaimana satu tiang itu bisa kokoh, tentunya menuntut kepada kita dengan berbagai hal, ini, ya. Maka ini yang kedua wasiat dari beliau. Beliau adalah seorang yang teladan dari beliau adalah beliau sangat perhatian dengan sholat. Karena ini sekali lagi merupakan amudul Islam. Dan merupakan timbangan barometer bagi seorang anak manusia. Beliau mengatakan ini wasiatnya kaitan masalah salat. Qala kuntu arhalu ila ar-rajul masirata ayyam li asma'a min. Aku berjalan kepada seseorang dalam tempo beberapa hari. Ini berjalan berhari-hari pada seseorang untuk belajar mengambil ilmu darinya.
Ini kita lihat bagaimana keadaan mereka para salaf dalam belajar, ya. Harus menempuh perjalanan yang jauh. Dan itu kisah yang sangat banyak sekali. Imam Ahmad dari Baghdad ke Yaman jalan kaki. Imam Syafi'i dari Gaza ke Yaman, Yaman ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah Baghdad, hanya nebeng kafilah dagang. Ikut kafilah dagang. Ikut jadi kuli, ya. Ini. Perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain untuk belajar. Dan seperti itu mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan ini beliau cerita. Menempuh perjalanan berhari-hari kepada seseorang untuk belajar. Ini. Kata beliau, ini pun juga masih dilihat, ya. Sampai di tempat, lihat dulu. Fa'atafaqqadu salatahu. Saya perhatikan salatnya. Setelah sampai kemudian, maka saya akan perhatikan salatnya. Ini. Fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaih. Kalau saya dapati salatnya baik, maka saya akan tinggal bersamanya untuk mengambil ilmu, meriwayatkan wa sami'tul hadits min huwal ilm. Aku akan mendengar hadits darinya dan akan belajar darinya. Wa in ajiduhu yudhayyi'uha, dan kalau saya dapati dia menyia-nyiakan salatnya, rahaltu walam asma' minhu, aku pun akan pergi dan tidak mendengar darinya. Wa qultu, dan saya akan katakan, huwa lima siwaha adya. Orang ini kepada selain salat lebih disia-siakan. Kalau salatnya sudah disia-siakan, kepada yang lainnya itu akan lebih disia-siakan. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salat ini, ya, suatu masalah yang tidak sepele, barometer bagi kita, dan ini barometernya para ulama dalam mencari ilmu. Kadang-kadang di antara kita kadang-kadang ada yang masya Allah, ya, istimbatnya sangat luar biasa. Biasanya belajar ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, maka kita ini dalam kebaikan kita belajar, kita meskipun sholatnya telat terus atau nggak ikut jamaah. Seperti itu, mau mengatakan seperti itu. Ini. Maka kita ada jamaah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti itu, ya. Cara memahaminya. Karena al-ilmu zainun bil amal, sebagaimana kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ilmu itu dihiasi dengan amal. Dan seorang yang mengerti tentang sholat, ya, keutamaannya, bagaimana menegakkannya, tentunya akan mengamalkannya. Dan kita lihat para sahabat, para salaf, mereka tidak pernah berhenti. Sholat malamnya, rawatibnya, dan sunnah-sunnahnya, mereka jaga sekali. Mereka lebih mengerti tentang sunnah. Dan mereka lebih berilmu dari kita. Kadang kita salah dalam memahami seperti itu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Benar itu perkataan Imam Syafi'i. Saya pun juga tidak mengingkarinya. Tapi apakah seperti itu pemahamannya? Untuk tabrir, ya, untuk kemudian memberikan alasan dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Apalagi kemudian merasa ujub, saya akan belajar terus. Saya malam baca, saya membaca, mengajarkan saya begini dan begini. Kalau tidak sholat ya mungkin tidak apa-apa, masih lebih baik saya. Mau mengatakan seperti itu, ya. Tidak seperti itu para salaf. Dan juga tidak seperti itu para masyayikh, ya. Enggak usah para salaf, masih jauh, sangat jauh sekali masyayikh sekarang ini, ya. Yang kita masih sezaman dengan mereka. Kalau kita perhatikan mereka, la haula wala quwata illa billah, malu kita. Keseharian mereka bagaimana? Teladan yang masih hidup kita lihat. Orang-orang berilmu, orang-orang yang luar biasa. Namun dengan sunnah muamalahnya sangat luar biasa. Sholat, apalagi masalah sholat. Puasa sunnahnya, Masya Allah. Syabdul Muhsin Al-Abbad misalkan. Ini subhanallah. Meskipun banyaknya orang yang butuh ilmu kepada beliau, ya, dan sangat perhatian orang untuk bertanya kepada beliau, tetap juga
sholat sunnahnya, dan itu saya lihat sendiri. Bagaimana contoh hidup dari beliau. Ini sangat dijaga sekali. Rawatibnya, kemudian antara adzan dan iqamahnya tidak pernah ditinggalkan. Ini. Dimana biasanya kalau sudah majlis beliau antara maghrib sampai isya, ketika adzan tiba, selesai adzan, sholat 2 rakaat. Kalau masih ada pertanyaan, biasanya akhir daras itu ada tanya jawab. Selesai sholat, selesai adzan, kemudian terdengar adzan, kemudian sholat 2 rakaat, baru kemudian melanjutkan. Kalau masih ada pertanyaan itu, seperti itu beliau. Allah Ta'ala. Ini teladan bagi kita. Dan juga puasa sunnah dari contoh para masyayikh yang lainnya. Sampai dalam kondisi safar yang saya pernah dapati. Ini. Mereka datang ke Indonesia ini, ada saya dapati, Senin Kemisnya gak ketinggalan. Gak putus ini. Ini orang-orang yang belum jauh, masih zaman dengan kita. Ini. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan salaful ummah? Nah, kemudian kita memahami seperti itu, bahasanya belajar ilmu itu lebih baik daripada, artinya kita meninggalkan sunnah-sunnah apa sholat sunnah, nah, kemudian mengajar itu mengatakan itu lebih baik, akhirnya akan bisa melaknati kita sendiri. Karena dikatakan oleh Hasan Basri, ilmu zainun bil amal, la bitabahi wal amal. Ilmu itu dihiasi dengan amal, dengan perbuatan. La bitabahi wal amal, bukan dengan berbangga diri dan angan-angan. Wa man afada ilmuhu bil qauli wal fi'li iktamal. Siapa yang ilmunya berfaedah dengan ucapan dan perbuatannya, sempurnalah. Ini. Yang sempurna itu yang perbuatan dan antara perkataan dan perbuatan itu sesuai. Ini yang sempurna ilmunya. Ini. Bukan dengan berbangga diri atau berangan-angan, berhayal, oh nanti saya ini ya, ini bukan matematika ya. Sekali lagi ini bukan matematika 1 tambah 1 menjadi 2, nak. Ya. Ini bisa 1000 tambah 1000 nol, ya. Kopong bahkan bisa berkurang, ya. 1000 amalan baik ditambah 1000 amalan baik bisa tidak ada artinya sama sekali, ya. Sekali lagi ini bukan matematika, kita nggak bisa kemudian mengukur dengan seperti itu, ya. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Dan ini wasiat Abul Ali Ar-Riyahi yang kedua, rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya, maka sekali lagi masalah sholat ini jangan digampangkan. Selanjutnya beliau mengatakan, qala walaqad awsa biluzumil qur'ani wa ta'ahudihi. Beliau memberikan wasiat untuk komitmen dengan Al-Quran, konsisten dengan Al-Quran, dan ada perjanjian dengan Al-Quran. Bagaimana perjanjian dengan Al-Quran? Senantiasa hubungannya dengan Al-Quran. Kalau toh tidak menghafalkannya, misalnya minimalnya menghafal, membacanya. Sehari saya harus dapat sekian. Sehari saya harus membaca Quran, ya. Dan sekian hari saya harus selesai menghatamkannya. Ada ta'ahud di sini, ya. Harus ada ta'ahud. Ini beliau. Wa naha fi muqabili dzalika 'anil hawa 'anil ahwa wal bid'ah. Dan beliau melarang dari sebaliknya, dengan melarang dari hawa nafsu dan kebid'ahan. Yang ini menunjukkan tidak perhatiannya dengan Al-Quran, tidak ada perjanjian dengan Al-Quran, dan tidak konsisten dengan Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, ta'allamul Quran, pelajarilah Al-Quran. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajarinya, maka janganlah membencinya. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Hati-hati kalian dari hawa nafsu ini. Fa innaha tuqi'ul ada wal baghdha bainakum. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjatuhkan kalian kepada permusuhan dan kebencian. Wala tahidu anil amri alladhi kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan jangan menyimpang dari perkara di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada perkara tersebut.
wasiat yang sangat indah sekali untuk luzumus sunnah. Hati-hati dari bid'ah dan jangan meninggalkan jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ketika wasiat ini disampaikan kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dipuji oleh beliau. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, laqad nasahakum Abul Aliyah wallahi wa sadaqakum. Sungguh Abul Aliyah telah memberikan nasihat kepada kalian demi Allah, dan sungguh benar kepada kalian akan nasihatnya ini. Ini yang ketiga, ya. Kemudian wasiat beliau yang berikutnya, beliau senantiasa mengajari kepada murid-muridnya hakikat dari Al-Quran dalam sisi kehidupan mereka dan kebahagiaannya. Bahasanya Al-Quran itu bukan kalimatun tuqra wa alfadun tulfad bil lisan, bukan sekedar kata-kata yang terucap dan juga terlafadzkan dengan lisan, tapi ini merupakan manhajul haya, tapi merupakan prinsip hidup. Bagaimana kebahagiaan dan ketenangan seseorang adalah dari Al-Quranul Karim. Dan ini beliau ajarkan. Beliau mengatakan, qala anna Allah ta'ala qada ala nafsihi anna man amana bihi hadah. Yang pertama kata beliau, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan atas dirinya bahwasanya yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Dan kebenaran itu, wa tasdiqu dzalika fi kitabillah, terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, di surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Ini yang pertama. Bahasanya Al-Quran merupakan manhajul haya, merupakan prinsip kehidupan. Kemudian yang kedua kata beliau, wa anna man tawakkala alaihi kafah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah mencukupkannya. Dan itu terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ketiga. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah cukup baginya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa anna man aqrabahu jazah. Siapa yang memberikan pinjaman kebaikan kepada Allah, Allah akan membalasnya. Dan itu dibenarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Allah mengatakan, man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yuqridu Allah qardan hasana, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman kebaikan, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan, membalasnya dengan berlipat ganda yang banyak sekali. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menahan dan yang memberi, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Manhajul haya. Yang ketiga empatnya kata beliau, wa anna man istajara min adabihi ajarahu. Barang siapa yang minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya. Dan Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh dengan tali Allah ini akan menjadikan kita selamat. Selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari fitnah. Selamat dari berbagai hal yang ada. Bahkan selamat juga dari perpecahan manakala kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa anna man da'ahu ajabah. Siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan. Dan ini Allah menyatakan juga di surat Al-Baqarah, rentetannya dengan ayat Siyam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hambaku menanyakan tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan orang-orang yang berdoa manakala dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka falyastajibu, istijabahlah kepada Allah, kata Allah. Penuhilah ajakan Allah Subhanahu wa taala, turutilah ajakan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, pasti mereka akan mendapatkan bimbingan. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat beliau, ajaran beliau kepada murid-muridnya, menjadikan Al-Quranul Karim istimba dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini untuk sebagai pedoman hidup, sebagai prinsip hidup yang harus dijalaninya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan kebaikan meskipun kecil, maka itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Jangan meremehkan kebaikan barang sedikit pun. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh dari satu biji kurma. Sesuatu yang tentunya kita memicingkan mata kita, berinfak dengan yang tafih, sesuatu yang tidak dianggap, tapi kita lihat di sini akan bisa menjadi perisai bagi kita dari siksaan api neraka. Maka hendaknya jangan kemudian menggampangkan kebaikan barang sekecil apapun. Demikian pula jangan meremehkan maksiat sekecil apapun. Maka jangan melihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan maksiat itu. Ini. Ketika maksiat itu kita lakukan, atau apa yang mukhalafah kita lakukan kepada manusia saja, kita pikir-pikir, lihat orangnya, ya. Melanggar larangan biasanya juga pikir-pikirnya. Ini manusia. Ini. Maka bagaimana kalau itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita tidak pikir-pikirnya? Ketika kita mau bermaksiat. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini manhajul haya, prinsip hidup yang diwasiatkan kepada kita dari Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ahlul Quran. Nah, memang dalam hadis, bukan dalam hadis, dalam riwayat, di antaranya para salaf mengatakan ketika ditanya, mana yang lebih utama antara berperang berjihad di jalan Allah dengan membaca Al-Quran? Mereka mengatakan baca Al-Quran lebih utama dari jihad. Tapi ini tidak berarti ke ahlul Quran itu meninggalkan jihad, itu tidak. Ini. Bahkan kita lihat bagaimana salaful ummah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berada di garis depan dalam jihad. Ahlul Quran dalam perang Yamamah misalkan, ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab, ini yang paling banyak korbannya dari para hafadzatul Quran, para penghafal Al-Quran, yang paling depan ini. Sampai Umar bin Khattab pun juga mengkhawatirkan, memberikan usulan kepada Abu Bakar Siddiq untuk kemudian dibukukan Al-Quran itu. Karena khawatir nanti para penghafal Al-Quran akan meninggal, akan seperti ini. Dan ini kita lihat Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala juga seorang mujahid.
seorang imam dan juga seorang mujahid yang juga ikut berperang melawan Romawi di negeri Syam. Sebagaimana juga berperang melawan Persia, ya, di negeri asal beliau sendiri, ya. Ini di masa Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian sampai pada habisnya itu masa Khalifah Umar bin Khattab. Ditaklukkan semuanya pada perang Qadisiyah, dan kemudian yang terakhir adalah Fathul Madain. Lihat di Bidayah Nihayah, ya. Ibnu Katsir. Terakhir adalah Fathul Madain, ibu kotanya Persia Madain ini ditaklukkan baru kemudian selesai, ya. Dan ini pun juga ikut berperang melawan Romawi dan Persia. Ini. Dan dikatakan beliau adalah yang pertama kali mengumandangkan adzan di negeri Bilad Mawara'an Nahr. Ini beliau rahimahullahu taala, seorang imam, seorang mujahid. Ini. Dan kisahnya juga sama seperti di awal tadi saya singgung bagaimana akhir kesudahan beliau. Ketika beliau dalam salah satu perjalanannya untuk berjihad dan mempersiapkan semua ubur rampenya, perbekalannya untuk berjihad, tiba-tiba kakinya terasa sakit. Dan terus bertambah sakitnya. Datang tabib kepadanya dan mengatakan, innahu musabun bil akilah. Tertimpa penyakit akilah. Apa itu akilah? Ditanya lagi. Abu Ali menanyakan, apa itu al-akilah? Maka si tabib mengatakan, da'un ya'kulul 'udh alladhi yahul bihi. Penyakit yang makan anggota tubuh. Kena, pokoknya terus menggerogoti terus. Ya seperti lepra atau kusta sekarang ini, ya. Mungkin. Ya akilah, menggerogoti terus. Maka sampai bisa dikatakan sampai bisa menggerogoti semuanya dan sampai seluruh jasadnya termakan ini. Maka si tabib itu menghabarkan kepadanya bahasanya ini harus dipotong. Maka Abu Aliyah pun mau, tapi sebenarnya beliau tidak suka untuk dipotong itu. Ya mana siapa yang mau untuk kakinya dipotong, kan? Dikatakan fa'adina lahu wa huwa karihun lidzalik. Diizinkannya untuk dipotong, tapi sebenarnya beliau tidak suka. Ketika si dokter ini datang dengan membawa itu tadi, ya, obat bius lah kalau sekarang, ya, membawa gergaji dan obat bius untuk menggorok tulangnya, ya, agar tidak sakit. Maka si tabib mengatakan, aturidu an nusqika jur'atan muqaddir. Maka aku tuangkan padamu ini dari madah, zat yang sebenarnya memabukkan ini, karena alkohol mungkin, ya, obat bius ini, supaya nanti tidak terasa sakit. Dan ini berat. Maka kata Abu Aliyah mengatakan, bal hunaka ma huwa khair min dalik. Ada yang lebih baik dari itu, katanya. Masya Allah nih. Ketabahannya, ketegarannya, dan ketawakalannya kepada Allah ini. Manhajul haya. Ada lebih baik dari itu. Kemudian kata Abu Aliyah, ahdiru li qari'an yutqinu kitab Allah. Hadirkan untukku seorang qari Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran yang mutqin dengan kitab Allah, dan suruh dia membaca kepadaku apa yang mudah baginya untuk dihafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian telah melihat aku, wajahku sudah memerah, ini katakan, wa idza ra'aytumuni qad yahmarra wajhi, dan pandanganku sudah mengarah ke langit, ini fa'alu bihi ma syi'tum. Lakukan apa yang kalian maui. Kata Abu Aliyah Riyahi. Maka dokter dan orang-orang bersamanya pun melakukannya. Sampai kemudian dipotong kakinya, kemudian pingsan. Setelah sadar, si tabib ini pun bertanya, ka'annaka lam tash'ur bi alami syaqq wal batr. Kayaknya engkau tidak merasakan
sakitnya dipotong tadi ini. Potong kakinya ini. Apa kata beliau? Laqad syaghalani bi raddi hubbillahi wa halawati ma sami'tu min kitabillah an hararatil manashir. Sungguh aku telah disibukkan dengan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan indahnya apa yang aku dengar dari kitab Allah. Dari panasnya gergaji ini. Cintanya kepada Allah dan indahnya bacaan Al-Quran itu khusyuk ya, lebih bisa mengalahkan daripada panasnya gergaji ini. Subhanallah. Selesai dari itu kemudian kakinya diambil, dipegang oleh Abul Ali Ar-Riyahi dan kemudian dipandanginya dan mengatakan, "Idza laqitu Rabbi yaumal qiyamah." Nanti jika aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah, kemudian menanyakan kepadaku, apakah engkau telah berjalan denganmu, ini dengan kaki ini, jadi berbicara kepada kakinya, selama 40 tahun kepada hal yang haram, atau menyentuh dengan sesuatu yang tidak dibolehkan dari dengan kakinya ini, la aqulanna, maka saya akan jawab la. Wali anna sadiqun fima aqulu insyaallah. Saya katakan tidak dan apa yang saya katakan jujur insyaallah. 40 tahun tidak melangkah kepada yang haram, juga tidak untuk menyentuh kepada sesuatu yang haram. Ini. Bagaimana kaki kita? Sudahkah berapa kali kita untuk menendang kepada orang yang tidak layak untuk ditendangnya, ya? Atau kepada barang-barang yang tidak layak untuk ditendangnya? Kadang-kadang marah sedikit, der, tendang ini. La haula wala quwata illa billah. Ini kita lihat para salaful ummah. Maka ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh yang hidup dari mereka para salaful ummah, perhatiannya dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita dan juga menjadikan ibrah bagi kita untuk sekali lagi untuk perhatian kita dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat, menjadikan kita termasuk dari apa yang Allah nyatakan, mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, dari orang-orang mendengar nasihat dan memilih yang terbaik dengan apa yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan al-husna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.